Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Hermawan. Biasa dipanggil Sandi. Saya merupakan mahasiswa pendidikan fisika angkatan 20 dari Universitas Riau. Di sini, kita akan kembali membahas mengenai materi fisika tentang usaha dan energi. Yuk, mari kita simak bersama-sama penjelasan mengenai usaha dan energi. Let's do it! Sebelum itu, kalian tahu nggak sih, di dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan kita itu ada hubungannya dengan fisika loh, seperti push up, mendorong benda, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, keterkaitan itu bisa kita kaitkan ke dalam bentuk usaha dan energi dalam fisika. Nah, daripada penasaran, langsung saja nih kita ke pembahasan yang pertama. Pada subbab usaha dan energi, kita akan membahas mengenai usaha, energi, dan juga hukum kekekalan energi. Nah, tadi itu merupakan video singkat penjelasan mengenai usaha. Nah, setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai perumusan dari usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, mudah ditemukan fakta bahwa memindahkan perabot dengan cara menarik dan perpindahannya tidak ke arah gaya tarik. Kita dapatkan persamaan pertama dalam usaha yaitu W sama dengan F.S. Setelah itu, terdapat persamaan W sama dengan F cos alpha dot S. Dalam usaha, perkalian titik atau dot antara dua vektor yang merupakan vektor gaya dan vektor perpindahan menyatakan bahwa yang dimaksud adalah proyeksi gaya pada arah perpindahan. Nah, selanjutnya dalam usaha, bagaimana dengan usaha oleh beberapa gaya yang bekerja pada benda? Tentu saja, usaha total adalah menggunakan resultan gaya, yang mana persamaan usaha dapat dirumuskan menjadi W sama dengan delta F dot S, yang mana tinjauan gambar bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas subbab berikutnya, yaitu mengenai energi. Sebelum saya jelaskan mengenai energi, mari kita simak video berikut ini. Energi. Salah satu konsep mengapa benda bisa bergerak adalah karena ada energi yang bisa menghasilkannya. Demikian juga dari gerak, kita dapat memanfaatkan atau dijadikan sebagai sumber daya dalam bentuk energi. Dari gerak itulah dapat kita peroleh energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik. Bukankah Anda meyakini ada pembangkit listrik tenaga angin
itulah gerak angin yang menyimpan energi kinetik dan atau energi mekanik. Nah, berikut merupakan persamaan dari energi kinetik, yang mana dapat dirumuskan menjadi EK sama dengan setengah M dot V kuadrat, yang mana EK merupakan energi kinetik dengan satuan Joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan V merupakan kecepatan dalam satuan meter per second. Selanjutnya yaitu energi potensial. Energi potensial dapat dirumuskan menjadi EP sama dengan M.G.H, yang mana EP sendiri yaitu energi potensial dengan satuan Joule, M massa benda dengan satuan kilogram, G percepatan gravitasi di permukaan bumi dalam satuan meter per second kuadrat, yang mana besar dari percepatan gravitasi itu biasanya sebesar 9,8 meter per second kuadrat atau sama juga dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian H yang merupakan tinjauan dari ketinggian benda dalam satuan meter. Energi potensial juga dapat ditinjau dari pegas, yang mana dapat dirumuskan menjadi EP sama dengan setengah K dot Y kuadrat, yang mana EP sendiri itu energi potensial dengan satuan Joule, K yaitu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan Y merupakan simpangan dalam satuan meter. Energi yang terakhir yaitu energi mekanik, yang mana dirumuskan menjadi EM sama dengan EK ditambah dengan EP. EM sendiri merupakan energi mekanik yang merupakan totalitas dari penjumlahan energi kinetik dan juga energi potensial, yang mana juga dapat dirumuskan menjadi EM sama dengan setengah MV kuadrat ditambah dengan M.G.H.
Selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Yang mana hukum kekekalan energi mekanik ini dapat dirumuskan menjadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Yang mana energi mekanik 1 itu merupakan totalitas dari energi kinetik ditambah juga dengan energi potensial 1. Sama dengan energi kinetik kedua ditambah dengan energi potensial yang kedua. Persamaan rumus dapat dilihat pada video. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai eksperimen kita kali ini, yaitu tentang simulasi PET, yang mana pada simulasi PET ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi. Penasaran kan bagaimana eksperimen menggunakan PET simulator ini? Mari kita simak video berikut ini. Nah, ini dia tampilan dari PET simulator yang mana akan kita gunakan untuk eksperimen hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di dalam PET simulator ini terdapat beberapa aspek yang mana kita akan atur sesuai dengan LKPD yang sudah saya bagikan. Nah, di dalam LKPD itu juga terdapat barcode dan juga link yang mana itu digunakan untuk mengakses ke website PET simulator ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak langsung saja mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan PET simulator ini. Grid merupakan tabel yang mana tabel ini menunjukkan keterangan ketinggian 6, 4, 7, dan juga ketinggian dasar yaitu 0 meter. Kemudian ini ada papan lintasannya yang mana bisa kita bentuk menjadi letter U ya, sesuai dengan LKPD-nya, dibentuk menjadi letter U. Nah, setelah jadi menjadi letter U, selanjutnya kita atur berat dari si anak. Kita bisa juga atur animasinya menjadi beberapa animasi, ada juga berupa hewan gitu ya. Nah, untuk masanya sendiri kita atur yang pertama yaitu di massa 60 kg dengan percepatan gravitasi yang standar yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Dengan friction 0. Nah, di sini kita bisa tampilkan kecepatannya juga dan grafik pi-nya ya. Nah, di sini kita akan meninjau seberapa besar sih energi total, potensial, dan juga kinetiknya. Nah, untuk dapat meninjau lebih bagus, kita slowkan saja ya animasi dari gerak si anak ini, dan juga kita pause terlebih dahulu sebelum kita melakukan eksperimen. Nah, sampai di situ kita akan melakukan eksperimennya. Kita taruh si anak dengan berat 60 kg dengan ketinggian 6 meter. Lalu untuk meninjau energi kinetik, potensial, dan juga energi mekaniknya kita bisa mengklik tanda pause ini menjadi tanda start. Nah, jadi di sini dapat kita tinjau, kita percepatkan. Nah, ini sudah di ketinggian 0. Nah, di sini kita dapat kita lihat kecepatannya itu 10,8 meter per second, yang mana tinjauan ini digunakan untuk energi kinetik. Sedangkan untuk tinjauan energi potensial itu berupa dari ketinggian awal yaitu 6 meter dengan percepatan gravitasi itu 9,8. Jadi Anda semua akan mengisi tabel yang sudah disediakan di LKPD yang berupa tinjauannya itu yang dihitung berupa energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik, yang mana ketinggian dari si anak itu diatur sesuai dengan
LKPD yang sudah saya buat, yaitu berupa di ketinggian 6 meter, 4 meter, dan juga pada ketinggian 2 meter. Nah, untuk masanya sendiri kita gunakan di masa 60 kg dan juga di masa 50 kg. Nah, setelah kalian semua mendapatkan hasil dari tinjauan ini, dicatat di dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu, Ananda semua menjawab pertanyaan berupa pertanyaan analisis yang ada di LKPD. Sekian dari simulasi dari eksperimen ini.